Hai, pernah gak sih kamu punya tugas atau pekerjaan penting tapi malah milih rebahan, scrolling media sosial, atau nonton video kucing? Kalau boleh jujur, aku juga. Kita semua pernah menunda pekerjaan. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya kenapa kita suka menunda? Apakah ini cuma soal malas atau ada alasan yang lebih dalam? Nah, di video kali ini, aku bakal bongkar rahasia di balik kebiasaan menunda, kenapa otak kita suka melakukan ini, dan gimana caranya untuk mengatasi suka menunda. Yuk, kita mulai. 1. Mengapa kita menunda? Sebenarnya menunda itu bukan cuma soal males loh. Ada penjelasan ilmiahnya. Menurut penelitian di bidang psikologi, kebiasaan menunda atau procrastination terjadi karena ada benturan antara dua bagian otak kita, yaitu sistem limbik dan prefrontal cortex. Sistem limbik adalah bagian otak yang mengatur emosi dan kesenangan instan. Ini bagian yang suka bilang, nonton drama Korea dulu deh, tugasnya nanti aja. Professional cortex itu adalah bagian yang bertanggung jawab untuk berpikir logis dan membuat keputusan jangka panjang. Ini bagian yang tahu kalau misalkan mengerjakan tugas itu penting buat masa depan. Nah, masalahnya sistem limbik itu lebih tua dan kuat secara evolusi. Jadi sering menang ketika ada konflik antara bersenang-senang sekarang atau bekerja untuk masa depan. 2. Alasan emosional dibalik menunda. Menariknya, kebiasaan menunda juga seringkali terkait dengan emosi kita. Misal, takut gagal. Kita takut hasil pekerjaan kita nggak sesuai ekspektasi. Jadi daripada merasa kecewa, kita malah nggak mulai sama sekali. Perfeksionisme, kita ingin hasil yang sempurna, tapi karena merasa belum siap, akhirnya menunda. Kecemasan dan overwhelm. Ketika tugas terasa terlalu besar atau rumit, kita tuh jadi kewalahan dan memilih untuk menghindar. Ironisnya, semakin lama kita menunda, semakin besar rasa cemas yang kita rasakan. Akhirnya, kita masuk ke siklus menunda yang gak ada habisnya. 3. Bagaimana mengatasi kebiasaan menunda? Oke, sekarang kita tahu penyebabnya. Lalu, gimana cara mengatasinya? Ini beberapa strategi yang bisa langsung kamu coba. Teknik 5 menit saja. Mulailah tugas yang kamu tunda selama 5 menit saja dan biasanya bagian tersulit adalah memulai. Begitu kita memulai, kita cenderung ingin menyelesaikannya. Bagi tugas jadi lebih kecil. Tugas yang besar terasa menakutkan, jadi pecahlah jadi bagian-bagian kecil. Misalnya, bukan menulis skripsi, tapi membuat outline bab 1. Gunakan Pomodoro Technique. Kerjakan selama 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat 5 menit. Ulangi siklus ini beberapa kali dan ini akan membantu otak kita tetap fokus tanpa merasa terbebani. Pahami emosimu. Sadari emosi yang membuatmu menunda. Apa karena takut gagal atau merasa tugas terlalu berat? Dan menyadari alasan ini, kita jadi lebih mudah menghadapinya. Rayakan kemajuan kecil. Setiap kali menyelesaikan bagian kecil dari tugas, beri diri sendiri penghargaan. Ini bisa berupa camilan favorit, waktu istirahat, waktu menonton episode drama, ataupun yang lainnya. Jadi, menunda itu bukan soal malas, tapi ada alasan biologis dan emosional di baliknya. Kabar baiknya, kita bisa melatih otak untuk berhenti menunda dengan langkah-langkah sederhana. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai sekarang, yuk coba teknik yang tadi aku bagikan. Kalau kamu pernah punya pengalaman unik soal menunda, share di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.